udah tenang. Jomblo tuh enak bukan main, jalanin nona lain-lain. Tapi kalau semalam minggu sayang, su tidur paling cepat lay. Jomblo tuh enak bukan main, jalanin nona lain-lain. Tapi kalau semalam minggu sayang, su tidur paling cepat lay. Jomblo tuh enak bukan main, walau agak lain, selalu sendiri macam mau ikut uji nyali. Pergi kesana kesini pulang jalan lay, tak ada yang marah persetan kau mau apa lay. Tapi kalau su malam minggu, su pasti tak tunggu, langsung tancap gas tidur buka mata su pagi. Jangan tanya lay, su berulang kali, hati su kosong jadi mete buat apa lay. Bukan main, jalanin nona lain-lain. Tapi kalau semalam minggu sayang, su tidur paling cepat lay. Jomblo tuh enak bukan main, jalanin nona lain-lain. Tapi kalau semalam minggu sayang, su tidur paling cepat lay. Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2. Thank you buat kamu semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz, baik itu melalui terestrial atau yang mendengarkan kami melalui mobile application RRI Digital. Tapi satu lagi nih, saya mau ucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah menyaksikan melalui live YouTube-nya RRI ND pagi hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Tanya su pacaran, dia Bersama saya RJ Trinitas pagi hari ini teman-teman Pro 2, kita akan ajak kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan topik obrolan kita malam hari ini, pagi hari ini. Keindahan dan kekuatan mencintai produk lokal adalah pilihan bijak. kau sendiri dulu, bagaimana? Narasumber kita pagi hari ini adalah Bapak Lurah Rewarangga, teman-teman Pro 2, Antonius Andrianto Esso. Saya sapa dulu Bapak Lurah yang sudah tersambung bersama kita pagi hari ini melalui line telepon. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi, Rinudin. Iya, Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Indonesia yang menyapa RRI pagi hari ini. Iya, kami sudah mencuri waktunya untuk diajak ngobrol-ngobrol pagi hari ini Pak Lurah, terima kasih. Dan topik obrolan kita pagi hari ini adalah keindahan dan kekuatan mencintai produk lokal adalah pilihan bijak ya. Kita tahu bersama bahwa Kelurahan Rewarangga ini teman-teman Pro 2 adalah salah satu yang memang concern juga teman-teman Pro 2 ya dengan ya produk-produk lokal. Kita tahu ada giat ya yang dilakukan oleh Bapak Lurah bersama dengan masyarakat di sana. Tapi kita memulai obrolan ini teman-teman dari pertanyaan kepada Bapak Lurah nih di pagi hari ini ya Pak Lurah. Mungkin dari obrolan di pagi hari ini kalian bisa menemukan atau mendapatkan jawaban-jawaban yang terbaik. Nah Pak Lurah, kalau misalnya ditanya nih tentang pandangan Pak Lurah mengenai pentingnya mencintai produk-produk lokal dalam konteks pembangunan ekonomi daerah nih seperti apa? Baik, terima kasih. Tentunya saya sebagai salah satu pegiat literasi, dalam literasi itu ada berbagai, selain ada literasi budaya dan literasi finansial itu terkait dengan produk lokal tentunya akan masuk di situ. Produk lokal menjadi andalan untuk kita bisa mempertahankan warisan budaya dan sebagai salah satu sumber kehidupan dalam keluarga. Dalam konteks pembangunan ini tentunya mencintai produk lokal itu hukum wajibnya. Oke. Itu ya.
Oke. Untuk sementara itu. Mencintai produk lokal adalah hukum yang wajib ya. Kalau ditanya Iya. apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendorong masyarakat biar lebih memilih, lebih mencintai produk lokal nih, seperti apa yang sudah dilakukan atau diupayakan Pak Lurah? Ya, sebagai pemerintah saya mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan, pembinaan kepada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan sudah berjalan. Apalagi terkait dengan kelompok-kelompok tenun itu, saya cukup konsen untuk mereka. Saya lakukan pendampingan karena ini merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya leluhur berupa tenunan yang menjadi produk lokal di Kabupaten ND dan secara khusus di Kelurahan Rewarangga ini. Ini menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah untuk mendorong agar mereka menciptakan produk dan lebih mencintai produk itu sendiri. Oke, baik. Nah ini kan menarik sekali Pak Lurah ya, bahwa upaya yang dilakukan agar masyarakat bisa lebih mencintai, lebih bisa memilih produk lokal yang diproduksi oleh tentu saja masyarakat kita sendiri. Menurut Pak Lurah nih, apa saja keunggulan dari produk lokal kita yang dapat menarik minat masyarakat dan meningkatkan penggunaannya nih Pak Lurah? Ya, kalau secara umum Provinsi NTT di hampir semua kabupaten, kalau secara khusus di Kabupaten ND, kita cukup terkenal dengan produk lokal berupa tenunan yang sering digunakan dalam acara adat istiadat, terus menjadi cenderamata juga untuk para tamu yang hadir ataupun datang pada umumnya di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. Tetapi produk itu kalau boleh dikatakan dari harga juga cukup mahal kalau bagi para wisatawan. Iya, itu harus jujur saja. Iya, betul. Tentunya contoh, kalau kita mau buat oleh-oleh ataupun untuk sanak saudara kita, kalau dengan sarung dengan harga yang ratusan bahkan jutaan rupiah itu kan agak berat juga. Betul. Tentunya dengan hal itu kita dituntut untuk bisa membuat produk turunannya atau berupa produk olahan yang tetap menampilkan ciri khas tenunan itu sendiri, supaya para wisatawan bisa menjangkau dengan harga yang sedikit lebih murah dengan produk olahan itu. Itu yang menjadi yang harus kita tangkap peluangnya supaya minat masyarakat untuk menggunakan produk itu ya lebih banyak lagi seperti itu. Oke, baik. Saya dapat kiriman dari Pak Lurah nih, teman-teman Pro2 ya, foto-foto ya, produk-produk yang sudah dimodifikasi sebetulnya ya. Ini dan buat saya ini sangat menarik ya, mulai dari ID card yang kita gunakan ya kan. Kemudian ada baju, ada tas, ada dompet. Semenarik itu teman-teman ya, dan juga pastinya pada akhirnya kita semua bisa menjangkau dengan harga yang ya relatif bisa dijangkau lah teman-teman Pro2. Karena kalau misalnya tadi kita beli tenunan yang harganya ratusan bahkan sampai jutaan ya mungkin agak sulit ya. Tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk yang lebih unik, lebih modern, kemudian dengan berbagai macam variasi-variasinya, wah ini keren sih teman-teman Pro2. Nah, bagaimana sih Pak Lurah kemudian melihat peran dari produk lokal dalam memperkuat identitas dan juga kebanggaan dari komunitas misalnya? Iya, baik, terima kasih. Sejak tahun 2021 kita dapat bantuan dari teman-teman Tenun In Bandung, punya kepedulian luar biasa terhadap salah satu kelompok tenun yang ada di Rewarangga ini. Dari hal itu tentunya kita dituntut untuk bisa menampilkan kekhasan motif atau corak tenunan itu sendiri. Contoh di Rewarangga ini ada satu kelompok Ainari, itu kita tuntut untuk mereka bisa menampilkan motif, dua motif unggulan itu yang boleh dikatakan sebagai kebanggaan komunitas, yaitu motif jara dan motif anggo. Itu jenis tenunan yang menjadi keunggulan
produk di Kelurahan Rewarangga ini. Mm-mm. Seperti itu, Adik. Oke, Jara dan Anggo teman-teman Pro 2. Kalau biasanya kita mengenal kayak dari Ende, Mangga, kemudian dari daerah Limara. Lio ke Limara, tapi Gajah ya. Tapi sekarang kita mengenal Jara dan juga Anggo. Anggo. Wah, ini baru lagi. Kalau kisaran harganya berapa nih Pak Lurah? Kalau dalam bentuk kain secara utuh ya? Iya, kalau yang pernah kita pasarkan kebetulan di Mm-mm. tahun 2022 itu salah satu yang termasuk ya orang yang peduli terhadap Mm-mm. tenunan itu adalah Ibu Juli Leskodat itu. Oke. Mm-mm. Jadi ada produk Rewarangga tenunan itu yang dikirim ke Kupang, apa ya, Leviko ya, kalau nggak salah Iya, itu. betul. Iya, itu dengan kisaran harga 1 juta ke atas yang untuk motif ini nih. Dan Oke. Ibu Juli juga sudah memesannya itu. Oke, Seperti itu. kisaran Iya. 1 juta ke atas teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas, saya yakin sekali bahwa kualitasnya juga pasti dijamin kan Pak Lurah, sama ketika kita membeli Kelimara atau Mangga atau Gajah itu harganya ya kisarannya di angka itu sih teman-teman Pro 2. Tapi memang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi ya. Wow, kayaknya teman-teman Pro 2 kalian mesti punya nih ya, yang suka koleksi tenunan-tenunan, kalian mesti punya Jara dan juga Anggo teman-teman. Anggo. Wah, saya jadi Ya. ingin untuk memiliki ini nih Pak Lurah ya. Oke, nah Ya. kalau bicara tentang tantangan Pak Lurah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempromosikan produk-produk lokal kita, dan bagaimana strategi dari pemerintah desa untuk kemudian bisa mengatasi hal ini? Yang pertama, kita jangan dulu berbicara soal pemasaran dulu ya. Karena kita yang terus terang kita punya keterbatasan sumber daya. Sekarang penenun itu kebanyakan usia-usia lansia. Iya. Dan mereka boleh dikatakan kita tidak bisa berbicara yang kemarin kan boleh skala rumah tangga, industri rumah tangga. Kita tuntut untuk mereka untuk skala produksi itu agak berat. Ya ini terbukti, saya mengalami sendiri bahwa yang 2022 itu kita menerima orderan satu bulan itu 12 lembar selama 5 bulan. Itu sudah istilahnya uangnya sudah ada nih. Kayaknya kembali ke kesiapan sumber daya itu sendiri, kesiapan sumber daya manusianya, mereka tidak bisa untuk mencapai target itu. Itu yang menjadi kendala kami, sehingga untuk kita mempromosikan juga salah satu tantangan itu. Bicara promosi berarti ada ketersediaan dari produknya itu sendiri. Sementara kalau produknya kita tidak siap, kita apa yang mau dipromosikan? Dengan mungkin produknya yang terbatas, kita tidak bisa secara ya promosinya lebih giat lagi. Kecuali dari produk itu kita bisa mempersiapkan yang betul-betul siap, jadi kita siap untuk mempromosikannya itu. Itu tantangan terbesar. Iya, tantangan terbesar yang saya alami sebagai pegiat literasi, pegiat budaya, ya itu merupakan tantangan yang terberat yang saya alami di sini. Oke, Pak Lurah, ini kan menarik ya bahwa yang memproduksi tenunan ini sendiri kan rata-rata usianya lansia, ya. Berarti minat dari anak-anak muda itu sangat sedikit atau bahkan boleh dibilang tidak ada sama sekali terhadap hal ini, Pak Lurah. Iya, saya hampir setiap minggu karena hari kerjanya kelompok kami itu hari Sabtu dan hari Selasa. Memang kita kewajiban untuk
itu tuh. Itu yang jadi tantangan berat kita semua. Oke, berarti ini tugas kita bersama ya Pak Lurah ya, tugas para orang tua juga khususnya di daerah-daerah yang memang menjadi daerah tenunan ya, untuk kemudian bagaimana mengajak anak-anak ayo mulai kembali mencintai tenunan ya, mulai kembali belajar untuk memproduksi apa yang menjadi aset dari daerah kita kan. Dan ya ini tugas kami juga nih Pak Lurah ya, sebagai media untuk ayo bagaimana bisa mengajak teman-teman muda untuk kemudian bisa kembali mau untuk belajar hal-hal seperti ini Pak Lurah ya, karena ya itu tadi ya, tantangan pengaruh media sosial juga sangat kuat sekali. Orang anak muda lebih memilih atau lebih asik untuk bisa berlama-lama di sosial media ketimbang untuk belajar hal-hal yang justru bisa bermanfaat untuk masa depan nih. Iya, oke. Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Lurah ya, pagi hari ini. Semoga bisa jawab. Oke. Satu pertanyaan lagi nih. Mungkin Pak Lurah bisa memberikan satu saja begitu contoh sukseslah dari produk lokal kita yang telah mendapat perhatian luas di masyarakat, Pak Lurah. Iya, saya tidak bisa melihat teman-teman dari kelompok lain atau komunitas lain. Saya harus melihat dari diri kita sendiri, bahwa terus terang kehadiran teman-teman dari Tenun In Bandung itu sebenarnya sebagai mereka menjadi motivasi kami, bahwa mereka saja peduli terhadap produk lokal, sementara kita apa yang harus kita buat. Jadi teman-teman dari Tenun In Bandung itu mereka membeli produk sarungnya itu sendiri, dan mereka membantu mengolah produk itu dengan berbagai produk turunan tadi itu. Dan kami juga merasa bersyukur bahwa kehadiran teman-teman Tenun In Bandung membantu mempromosikan produk yang ada di Kabupaten ND, secara khusus di Kelurahan Rewarangga ini, dengan berbagai tenunan. Kalau pernah dalam pemberitaan tahun-tahun sebelumnya bahwa Tenun In Bandung dengan produk tenunan yang dari Rewarangga itu menjadi salah satu merchandise gelaran MotoGP di Mandalika itu pernah pemberitaan di itu luar biasa. Jadi kami juga merasa bangga bahwa Kabupaten ini juga hadir di sana, meskipun produk olahannya itu diolah oleh teman-teman dari Bandung. Dan menjadi harapan kita semua bahwa teman-teman Bandung ya bisa memberikan pelatihan juga, pelatihan bagi anak-anak kita, anak muda kita untuk bisa mengolah produk itu. Hanya kembali lagi yang menjadi tantangan terbesar itu kembali tadi, anak muda masih agak berat untuk bergabung atau melestarikan ini. Ini menjadi PR dan tugas kita bersama. Bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan produk lokal ini, Kak Irin. Aduh, terima kasih sekali Pak Lurah ya. Ini juga jadi PR besar juga untuk kami RRI Pro 2 khususnya ya. Kalau bicara tentang anak muda ya, tanggung jawab juga ada nih teman-teman Pro 2. Terima kasih Pak Lurah untuk obrolannya pagi hari ini. Kita berharap minggu depan mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Tenun In ya. Siap, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi gitu. Iya, baik. Terima kasih teman-teman Pro 2 untuk kalian yang sudah mengikuti obrolan kami di pagi hari ini. Jangan lupa yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI ND, di like, comment, subscribe, and share. Saya Trinitas, tetap enjoy terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.